Halo semuanya, perkenalkan nama saya Krisna Rawaya Sinaga dengan NIM 2508315 dari program Studi Sistem Telekomunikasi kelas 2B. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap sebuah artikel ilmiah internasional yang berjudul Deep Reinforcement Learning Based Summary from State of Virtual for MIMO. Latar belakang masalahnya yaitu dalam perkembangan teknologi telekomunikasi menuju era 4G, 5G tingkat lanjut dan persiapan menuju 6G, industri dihadapkan pada lonjakan kebutuhan data yang sangat luar biasa. Untuk menjawab tantangan ini, para peneliti mengembangkan teknologi yang dinamakan Real Free Massive MIMO. Nah, jika pada jaringan seluler konvensional yang kita gunakan saat ini, ponsel kita hanya dilayani oleh satu menara pemancar atau base station terdekat, maka pada sistem child free ini jalurnya diubah total. Ratusan bahkan ribuan antena disebar di suatu area publik dan semuanya bekerja sama untuk melayani seluruh pengguna secara simultan tanpa adanya sekat pembatas wilayah. Namun, secara teknis telekomunikasi, sistem ini memicukan masalah baru yang sangat masif, yaitu interferensi atau tabrakan sinyal ketika ratusan antena memancarkan gelombang elektromagnetik di frekuensi yang sama. Nah, kepada ratusan pengguna sekaligus, sinyal tersebut akan saling menginterferensi satu sama lain. Nah, akibatnya, jika tidak ada manajemen yang cerdas, kualitas sinyal akan rusak, internet menjadi tidak stabil. Nah, artikel ini berfokus penuh untuk mendeteksi sinyal yang bercampur agar kembali bersih dan membagi daya antena secara adil. Nah, selanjutnya di sini akan membahas keterkaitan artikel ini dengan perkuliahan selama 2 semester di aljabar linear. Nah, di sini ada 3 pilar. Yang pertama, pilar pertama adalah penerapan ruang vektor kompleks. Nah, di dalam kelas kita sering bermain dengan vektor angka real. Namun dalam ilmu telekomunikasi nyata, sinyal adalah gelombang yang memiliki kekuatan atau amplitudo dan arah atau fase. Nah, karakteristik gelombang ini tidak bisa diwakili oleh angka biasa, sehingga artikel ini memodelkan setiap sinyal yang dikirim dan diterima di dalam ruang vektor kompleks. Nah, pilar yang kedua adalah transformasi linear melalui matriks saluran atau diffable matrix. Nah, ketika sebuah sinyal dikirim dari antena pemancar di udara, sinyal tersebut akan mengalami redaman, pemantulan oleh gedung, dan gangguan cuaca sebelum sampai ke ponsel kita. Nah, seluruh gangguan tersebut dimodelkan sebagai sebuah matriks saluran. Lalu, proses lewatnya sinyal melalui udara ini dianalisis sebagai bentuk transformasi linear. Nah, yang pilar yang ketiga adalah teknik deteksi linear menggunakan operasi inverse matrix. Nah, ketika ponsel kita menerima sinyal yang sudah rusak dan bercampur aduk akibat interferensi. Nah, bagaimana cara ponsel memisahkan sinyal miliknya dengan sinyal orang lain? Nah, sistem pada penerima akan mencari inverse atau kebalikan dari matriks saluran yang mengganggu tadi. Nah, ketika matriks tiruan di ponsel dikalikan dengan inverse matriks tersebut, efek dan gangguan lingkungan dan tabrakan sinyal dari antena lain, nah otomatis saling menghilangkan. Nah, meskipun secara teori di aljabar linear murni, teknik zero form lewat inverse matrix tadi mampu menghilangkan interferensi secara sempurna,
Namun dalam implementasi jaringan berskala besar, metode ini membentur dinding keterlambatan komputasi. Nah, bayangkan jika matriks saluran berukuran sangat besar karena melibatkan ribuan antena. Menghitung inverse matriks berulang-ulang setiap mikrodetik demi mengikuti pergerakan ponsel pengguna akan membuat si prosesor komputer di pusat jaringannya menjadi sangat panas. Nah, di sini letak kebaruan atau inovasi dari artikel ini. Jadi, peneliti tidak membuang rumus yang ada di aljabar linear ini, tapi mereka malah melainkan mengintegrasikan dengan teknologi kecerdasan buatan berbasis deep reinforcement learning. Nah, di sini kombinasi linear dan nilai-nilai koefisien dari matriks saluran yang sudah disederhanakan dijadikan sebagai data masukan bagi sistem kecerdasan buatan. Jadi, AI ini bertugas melatih dirinya sendiri untuk memprediksi dan menetapkan uh, dan dan menetapkan alokasi daya pancar yang paling optimal secara real time. Terus jadi berdasarkan hasil simulasi komprehensif yang ada di artikel ini, penggabungan antara deteksi linear berbasis matriks dan optimasi kecerdasan buatan membuahkan hasil yang luar biasa. Nah, jaringan telekomunikasi mampu menjaga performa kecepatan transfer data yang sangat tinggi, sekaligus menyelesaikan masalah keadilan sinyal bagi seluruh pengguna di area. Sekian presentasi hasil analisis saya di mata kuliah aljabar linear. Jika saya ada kesalahan